Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan materi ragam interpretasi peta, yang dimana terdiri dari 10 anggota, diantaranya adalah Krisyananta Tambunan, MVV Sabilillah, Syahrani Deul Haq Rahmadani sebagai saya sendiri, kemudian ada Tati Widiawati, Cahaya Putra Mardika, Dea Marta Sarsabila, Fawas Wirya Putra, Taskia Aprilia, Bagus Ari Nugroho, dan Umi Andriani. Kemudian untuk penjelasan materi akan dijelaskan berdasarkan pembagian tugasnya yang telah saya bagi masing-masing. Untuk anggota dipersilakan untuk mempresentasikan PPT ini. Baik, dimulai dari saya, yang dimana di sini prinsip kerja penginderaan jauh. Penginderaan jauh dimulai pada saat proses perekaman objek yang ada di permukaan bumi. Tenaga yang digunakan dalam penginderaan jauh adalah tenaga penghubung yang membawa data tentang objek ke sensor berupa bumi, daya magnetik, gaya elektromagnetik. Penginderaan jauh sangat bergantung pada energi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat diperoleh dari berbagai sumber, namun sumber yang sering digunakan adalah sinar matahari. Banyak sensor yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber gelombang elektromagnetik. Boleh dilanjut caranya. Kemudian di sini ada jenis-jenis citra. Yang pertama itu citra foto atau udara. Foto udara direkam secara fotografik menggunakan kamera dan film sebagai detektornya. Mempunyai karakteristik yaitu skala, geometri, dan informasi tepi foto udara yang diaplikasikan untuk pemetaan dasar, aplikasi untuk sumber daya alam atau pertanian, hidrologi, geologi, perubahan fungsi lahan, yaitu foto udara konvensional, foto udara small format, dan juga foto udara digital. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tati Widiawati. Silakan. Yang kedua ada citra dan foto atau citra satelit. Citra satelit direkam berdasarkan penyiaman atau disebut scanning secara elektronik pada pita magnetik. Perolehan data dengan cara simultan dengan jumlah saluran atau band yang terlalu banyak dengan sempit dan saling berdekatan. Radar atau radio detection adalah sistem penginderaan jauh yang menerima sinyal gelombang elektromagnetik. Oke, next. Ragam interpretasi citra, maaf, ragam interpretasi citra itu ada interpretasi lingkungan, interpretasi sosial ekonomi, interpretasi bencana alam, dan interpretasi kelautan. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan Interpretasi oleh Bunda. Oke, maaf. Oke, saya lanjut. Interpretasi lingkungan. Citra satelit untuk memahami kondisi serta perubahan lingkungan. Tujuan dari interpretasi lingkungan adalah untuk pemantauan perubahan seperti identifikasi perubahan ekosistem, pengelolaan sumber daya, konservasi alam, penilaian risiko untuk mengukur risiko perencanaan wilayah sebagai informasi tata ruang berkelanjutan. Data bisa didapatkan melalui citra satelit Landsat dan Sentinel dengan pengolahan data menggunakan korelasi dan klasifikasi serta visualisasi peta dan grafik. Slide selanjutnya, silakan. Dea. Slide selanjutnya itu ada interpretasi sosial. Interpretasi sosial merupakan analisis data citra satelit untuk memahami hubungan antara kondisi sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat. Tujuan dari interpretasi lingkungan adalah untuk pemantauan pendapatan atau kesejahteraan dan masalah sosial pada masyarakat, kualitas dan akses pendidikan, status kesehatan masyarakat, struktur sosial di masyarakat, dan menyusun kebijakan untuk mengatur dinamika yang ada. Data bisa didapatkan melalui survei, penghitungan atau statistik, dan model citra urbanisasi.
Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Fawas. Silakan untuk Fawas. Interpretasi bencana alam. Interpretasi bencana alam merupakan analisis data citra satelit untuk memahami data terkait dengan bencana alam yang atau akan terjadi menggunakan berbagai sumber citra satelit dan data prediksi lainnya. Tujuan dari interpretasi lingkungan adalah untuk mengetahui dan menentukan daerah rawan bencana dengan memantau kejadian bencana dan dampak yang disebabkan dapat tanggap ketika terjadi bencana alam dan perkiraan proses pemulihan. Data bisa didapatkan melalui data survei pada citra satelit dan data BMKG dengan proses data menggunakan yang diperlukan sebagai peta analisis bencana alam. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Cahya. Silakan untuk Cahya. Ya, interpretasi kelautan. Tujuan dari interpretasi kelautan itu menganalisis kondisi dan perubahan ekosistem laut, termasuk monitoring terumbu karang, kualitas air laut, dan penyebaran ikan. Lalu contoh pengaplikasian interpretasi kelautan sebagai pemantauan terumbu karang, deteksi tumbuh atau polusi laut, dan identifikasi daerah untuk penangkapan penangkapan ikan. Ini penting untuk keberlanjutan ekosistem laut dalam industri perikanan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Tazkia. Silakan untuk Tazkia. Ragam interpretasi ada 5, yaitu yang pertama interpretasi pertanian, yang kedua interpretasi topografi. Maaf Tazkia, suaranya tidak bisa terdengar. Ragam interpretasi citra lainnya ada 5. Yang pertama yaitu interpretasi pertanian, yang kedua interpretasi topografi dan biologi, yang ketiga interpretasi perubahan iklim, yang keempat interpretasi infrastruktur dan tata ruang, dan yang terakhir yaitu interpretasi hidrologi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagus. Silakan untuk Bagus. Baiklah, beberapa kegunaan citra satelit. Yang pertama itu kegunaan pemetaan area erosi, deteksi kekeringan, pemantauan dan pengelolaan pertanian, pemantauan kelembapan tanah dan lainnya. Yang kedua itu untuk lingkungan, penanggulangan bencana, lingkungan dan konservasi alam. Tiga, ada infrastruktur, perencanaan tata ruang, pemantauan infrastruktur seperti jalan dan urbanisasi. Keempat, ada kelautan, pemanfaatan terumbu karang, garis pantai, polusi laut, dan bidang perikanan atau sebaran kapal. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Slide selanjutnya Kak akan Umi. dibacakan oleh Umi. Kak Umi, silakan. Berikutnya adalah tantangan dalam interpretasi citra. Itu ada 4. Yang pertama adalah resolusi citra, kemudian gangguan atmosfer, kemudian bayangan dan topografi, dan terakhir adalah keterbatasan data. Baiklah, dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa interpretasi citra mempunyai ragam, yaitu interpretasi sosial, interpretasi lingkungan, interpretasi bencana alam, interpretasi kelautan, dan juga interpretasi lainnya. Dengan ragam interpretasi tersebut, memiliki banyak kegunaan di bidangnya masing-masing. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 12 tentang ragam interpretasi peta. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, saya izin dokumentasi. Bentar.
Silakan untuk on cam, bagus. Bagus. Di jalan deh. Ya, sudah, tidak apa-apa. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.